Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa mantap. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allah Akbar. Yes. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan nyaman dan lancar. Untuk doa bisa dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan maju untuk Dani untuk memimpin doa. Mari kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Terima kasih ya Dani. Baiklah anak-anak. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya anak-anak ya? Sebelum kita ke pembelajaran, ada baiknya kita buat kesepakatan kelas ya, agar pembelajarannya nanti bisa nyaman untuk kita semua, untuk anak-anak dan untuk guru ya. Oke? Oke. Kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama apa kesepakatannya? Tidak boleh makan di kelas. Itu harus disepakati loh, kalian sendiri yang minta. Yang nomor 2, boleh pakai sepatu di dalam kelas. Yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru dan teman kalau sedang berbicara. Oke, itu aja ya. Terus tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi kesepakatan kita ada 1, tidak boleh makan di dalam kelas. 2, sepatu dalam kelas. Yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru dan teman. Yang keempat, tanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Oke, kita sepakati ya. Kita bungkus ya. Nah, sekarang kita anak-anak semuanya untuk meningkatkan rasa patriotisme dan cinta kita terhadap bangsa dan negara, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
cahaya yang ada di sekitar kita. Matahari, apa lagi? Api, senter, ya. Lampu, apa lagi? Lilin, pinter. Tepuk tangan untuk semuanya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar apa ya anak-anak ya? Kita sekarang akan belajar cahaya lagi dan sifat-sifatnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2, baca yuk. Melalui percobaan sederhana tentang sifat cahaya, peserta didik dapat membuat pelangi dengan menggunakan media, air, dan tiga cahaya sekaligus. Iya, yang nomor 3. Melalui percobaan sederhana tentang sifat cahaya, peserta didik dapat menerapkan kebiasaan cahaya dengan menggunakan media, air, dan Iya, yang keempat, tujuan pembelajaran kita melalui percobaan sederhana tentang sifat cahaya peserta didik dapat mempraktikkan cahaya dapat merambat lurus. dengan menggunakan media yang khusus sektor. Iya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, sekarang ibu mau nanya, masih seputar cahaya ya. Misalnya semua pintu, jendela, apa itu ventilasi udara kita tutup semua, apa yang akan terjadi di dalam? Mengapa demikian? Karena cahaya tidak bisa masuk, karena tidak ada cahaya. Pernahkah anak-anak melihat pelangi? Gimana pelanginya? Di atas mana? Langit. Nah, kira-kira pelangi itu terbuat dari apa ya? Terbentuk dari apa? Air dan matahari. Airnya air apa? Lapisan air hujan. Nah, jadi kemudian pelangi itu warnanya ada berapa ya? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, tunjuk jari. Silma, coba sebutkan. Nah, Silma. Ayo sebutkan Silma. Terus. Biar nggak apa-apa ya. Iya, Silma tadi sudah menyebutkan, tapi belum urut. Siapa yang bisa menyebutkan lagi? Iya, Emma. Merah, kuning, hijau, biru, hingga nila, ungu. Iya, itu adalah warna pelangi. Ada berapa warna pelangi? Yang disebut biasanya dengan Magico Hibinium, gitu ya. Magico Hibinium itu adalah warna-warna pelangi. Baiklah anak-anak, kalau tadi sudah menyebutkan warna pelangi, anak-anak tahu nggak pelangi itu terbentuk dari apa ya? Diulangi lagi bertanya, pelangi itu terbentuk dari apa ya? Tetesan air hujan yang mengenai apa? Matahari. Yang mengenai sinar matahari. Biasanya tetesan air hujan itu mengenai sinar matahari di udara sehingga terbentuklah pelangi. Siapa yang suka pelangi? Siapa yang suka pelangi? Jangan malu-malu. Siapa yang suka pelangi? Iya. Bagus ya warnanya ya. Ya, sekarang kita briefing dulu. Anak-anak silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Ayo, berdiri semua. Ini kenapa? Kakinya sakit? Gak mau berdiri. Ya, nyanyi dulu ya. Siapa yang bisa memimpin di sini boleh nyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Ayo. Nadine. Ayo, berdua boleh. Ayo cepat. Ayo, Nabila sama Nadine boleh. Ayo. Ini contoh teman kita yang akan memimpin lagu Pelangi-Pelangi
melihat ketayangan yang ada di sebelah kanan Ibu tentang sifat-sifat cahaya dan juga nanti tentang penjelasannya ya. Kita lihat, perhatikan di sini ya anak-anak ya. Anak-anak coba perhatikan. Ini ada cahaya. Bentar ya. Cahaya, kemudian apa sih cahaya itu? Cahaya adalah, baca coba, baca, siapa yang bisa baca? Cahaya itu adalah sesuatu yang terang yang berasal dari sinar yang bisa membuat mata kita untuk melihat. Coba kalau nggak ada cahaya, kita tutup rapat seperti ini. Bisa nggak kamu lihat? Jawabannya, atau kamu kejem, matanya dikejemin. Bisa melihat? Oke, kita lanjutkan. Sumber cahaya itu adalah sesuatu yang memancarkan cahaya. Baca apa itu sumber cahayanya? Semua itu ada di sekitar kita, ada di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya matahari, di tempat kita ada matahari nggak? Kalau nggak ada matahari, kayak mana? Kemudian kalau sumber lain seperti api, lilin, lampu, dan obor itu adalah sumber cahaya buatan. Buatan siapa? Manusia. Kata Nabi buatan orang. Buatan manusia. Kalau sumber cahaya yang matahari tadi buatan siapa? Tuhan pencipta alam. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah lurus. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nih, sekarang ini sifat cahaya melambat lurus. Nah, contoh, ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu, di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada seperti jendela. Kalau di rumah anak-anak, kejadiannya seperti apa? Misalnya pagi-pagi, anak-anak bangun tidur, pernah nggak melihat ada cahaya yang masuk melalui jendela anak-anak? Itu bukti bahwa cahaya bisa merambat lurus. Coba kalau jendelanya kita tutup, dia hanya bisa masuk melalui celah cahaya kecil itu. Karena apa? Cahaya tidak bisa dibelokkan. Kalau kamu bisa nggak dibelokkan? Bisa. Kamu misalnya jalan lurus, belok gitu ya. Kalau cahaya tidak bisa. Nih, sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Coba dibaca itu. Iya, kalau anak-anak di rumah kira-kira apa itu contohnya? Mengaca itu adalah bercermin. Pinter sih rumah. Kalau di rumah contohnya mengaca itu sama dengan bercermin. Nah, ketika kita bercermin, itu cahaya akan dipantul oleh siapa? Dipantulkan oleh cermin ke mata kita. Kalau nggak ada cahaya, bisa nggak kita bercermin? Kelihatan kita di cermin? Enggak. Kelihatannya cuma apa? Gelap karena tidak ada cahaya. Nih, kita lanjutkan. Nih, sifat cahaya menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda transparan. Contoh, cahaya bisa menembus jendela kaca. Nah, ini salah satu contohnya. Jendela kaca di sekolah kita ini, kanan dan kiri ini adalah
bening, bisa tembus cahaya? Bisa. Itu kalau nggak kita tutup, cahayanya akan masuk. Nah, kemudian kalau di rumah kamu ada jendelanya nggak? Bisa tembus kan cahaya mataharinya? Ya, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nih, cahaya dapat dibiaskan. Nah, baca coba baca. Selain bisa menembus langit, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, bisa dari udara tembus ke air. Cahayanya dibiaskan atau dibelokkan. Contoh, pensil dalam air terlihat patah. Kira-kira selain itu, siapa yang bisa mencontohkan cahaya dapat dibiaskan? Anak-anak pernah pergi ke kolam renang? Kolam renang itu terlihat dangkal atau terlihat dalam? Mengapa? Karena adanya pembiasan cahaya. Ketika cahaya itu melewati dua medium berbeda, cahaya yang masuk ke dalam air, dia akan dibiaskan. Makanya kolam renang itu yang kelihatan sebenarnya dalam, tapi dia akan kelihatan dangkal ya. Bahasanya itu dangkal. Jadi kelihatan lebih dangkal. Nah, itu karena cahaya dapat dibiaskan. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak pernah tahu ke kolam renang? Oke. Kemudian nih, yang selanjutnya adalah sifat cahaya dapat diuraikan. Coba dibaca. Cahaya bisa diuraikan menjadi pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Iya, jadi air hujan itu bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Nah, ketika air hujan kan biasanya kalau ada pelangi, ketika ada pelangi itu biasanya kan pelangi itu terjadi ketika turun hujan disertai ada cahaya matahari. Biasanya hujan rintik-rintik, kemudian masih ada sinar matahari. Nah, setelah itu biasanya muncullah pelangi. Nah, itu tadi pelangi itu terbentuk dari tetesan air hujan yang mengenai cahaya matahari di udara sehingga muncullah pelangi. Itulah dia. Di tempat anak-anak pernah terlihat pelangi? Pernah melihat pelangi? Itu juga sifat cahaya dapat diuraikan, itu ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu tadi. Ada pelangi. Nah, ini. Kemudian yang keenam adalah sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Nah, coba dibaca yang bawah. Seperti kita tahu, cahaya dapat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat bentukan Bayangan. ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan benda itu. Nah, contohnya apa kalau dalam kehidupan kamu sehari-hari? Apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Contohnya siapa yang bisa memberikan jawaban? Ayo. Dan itu loh, contohnya seperti itu membentuk bayangan. Kira-kira kalau kita pas apa ya seperti itu? Pintar sekali pipi. Pas berdiri di terik matahari. Nah, ketika kita berdiri di terik matahari, misalnya kita masuk ke sana, sinar matahari dari sana, kita akan membentuk bayangan. Karena apa? Sinar matahari terhalang. Nah, cahayanya terhalang, makanya membentuk bayangan. Gitu ya. Oke, sekarang untuk lebih jelas materi ini, Ibu punya video. Anak-anak boleh menyaksikan video ini ya. Kita saksikan
dan kita amati. Mana ya? Kok nggak mau muncul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari Yo, ini? kita lihat ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar Perhatikan. sifat-sifat cahaya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video dari Bu Guru. Oke anak-anak, kita baca dulu ya percakapan berikut ini. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Nah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya ya. Bahkan kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya ya. Yuk anak-anak, kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya berikut ini ya. Apa itu cahaya anak-anak? Cahaya itu adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Lalu sumber cahaya. Nah, coba anak-anak, sumber cahaya itu ada apa saja? Iya, matahari ya. Matahari itu adalah sumber cahaya yang utama. Sumber lain bisa api, lilin, lampu, dan obor. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian anak-anak tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Iya, benar sekali, matahari ya. Nah, cahaya matahari ini merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak anak-anak. Matahari juga bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya loh. Nah anak-anak, yuk kita pelajari bersama-sama mengenai sifat cahaya berikut ini. Nah, ini adalah sifat-sifat cahaya yang anak-anak. Ini adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya itu bisa merambat lurus. Nah, gambarnya seperti ini ya, seperti senter. Nah, itu cahayanya pasti akan merambat lurus. Kemudian sifat cahaya berikutnya, cahaya bisa dipantulkan. Jadi cahaya itu bisa dipantulkan. Nah, seperti kita bercermin. Lalu cahaya itu bisa menembus benda-benda anak-anak. Seperti ini ya. Jadi cahaya itu bisa menembus benda-benda seperti ini. Kemudian cahaya itu bisa dibiaskan. Nah, anak-anak, cahaya dibiaskan itu seperti ini ya. Jadi pensil itu terlihat seolah-olah membelok atau bengkok ya. Padahal ini adalah contoh dari cahaya. Itu bisa dibiaskan ya, gitu ya. Terlihat seperti pensilnya patah, padahal tidak. Ini membuktikan bahwa cahaya bisa dibiaskan. Kemudian ada lagi cahaya itu bisa diuraikan ya anak. Cahaya itu bisa diuraikan seperti ini. Nah, contoh lainnya yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya berikutnya yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, sifat cahaya itu merambat lurus ya anak. Sifat cahaya itu merambat lurus. Contohnya ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada seperti jendela ya anak-anak ya. Nah, dari sumbernya ini ya anak-anak, di sini cahaya itu merambat atau bergerak lurus ya. Cahaya itu merambat atau bergerak lurus. Nah, kalian bisa melihat nih cahaya matahari ini merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar ini ya.
Kemudian di ruangan yang tertutup dinding ini, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Nah, bisakah anak-anak melihat rambatan cahaya yang lurus? Bisa ya, bisa lihat. Nah, lihat ini yang ibu maksud tadi, rambatan cahaya yang lurus. Ya, ini cahaya itu hanya bisa merambat melalui celah atau lubang. Kalau misalnya terhalang oleh dinding atau oleh benda lain, ya tidak bisa tembus atau masuk, ya. Oke, lanjutkan. Ya, ini ada rambatan yang lurus. Jadi cahaya yang masuk ini akan merambat lurus. Nah, ini membuktikan bahwa peristiwa cahaya itu merambat lurus ya. Nah, sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya itu bisa dipantulkan anak-anak. Cahaya itu bisa dipantulkan dari permukaan benda. Contohnya pemantulan cahaya melalui cermin ini ya. Nah, anak-anak, kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita ya. Kita itu bisa melihat dari cahaya yang memantul ke mata kita seperti ini ya. Nah, anak-anak, jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima mata. Ketika kita bercermin seperti ini, cahaya dari lampu itu merambat ke cermin ya. Cahaya dari lampu ini merambat ke cermin. Kemudian cahaya dari lampu setelah merambat ke cermin ini, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita ya. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita ya nak. Itu adalah contoh cahaya dapat apa kan? Dipantulkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Kata Silma tadi apa? Berkaca. Iya, bercermin. Kalau kita udah dandan rapi, kita bercermin, nah kelihatan bayangan kita. Bahkan kalau ada orang di belakang kita, karena pantulan cahaya tadi, itu nanti akan kelihatan. Lanjutkan. Sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya bisa menembus benda penting anak-anak. Di sini cahaya bisa menembus benda transparan. Contohnya cahaya menembus kaca jendela ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian anak-anak? Coba perhatikan gambar ini ya. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Di sini ada benda gelap. Benda gelap ini contohnya tembok. Nah, tembok ini tidak tembus cahaya ya anak-anak. Jadi kita tidak bisa melihat benda yang ada di balik tembok karena ini termasuk benda gelap. Kemudian benda buram nih, seperti ini ada korden yang menutupi ya. Nah, ini benda buram, tidak bening ya. Nah, ini tidak bisa menembus benda itu secara nyata, secara jelas. Kita tidak bisa jelas, terlalu jelas. Kemudian kalau ini benda bening, nah kaca ini adalah contoh benda bening, benda transparan, tembus cahaya, terus kemudian nyata dan jelas ya anak. Jadi karena ini benda bening, jadi cahaya itu bisa masuk gitu ya. Benda bening, buram dan gelap nih. Nah kalau ini benda bening bisa terlihat nyata, jelas cahayanya ya. Tembus cahaya juga nyata jelas. Kalau ini buram terlihat samar. Kemudian kalau ini gelap tidak kelihatan. Seperti itu ya anak. Nah, cahaya itu bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan ya anak. Oleh karena itu anak-anak, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca ya. Nah, tadi disebutkan bahwa cahaya bisa menembus benda yang ada di sekitar kita, yang ada dalam kehidupan kita. Benda bening ini contohnya apa? Kaca,
cahaya yang ada di sekitar kita ini apa? Lagi selain tembok. Gelap, benda gelap. Ayo selain tembok, yang ada di sekitar anak-anak boleh disebutkan. Ayu, meja ini. Meja ini tembus enggak kalau kita sentri? Tidak tembus karena dia termasuk benda gelap. Kalau yang benda buram tadi, di situ ada apa? Ada gorden. Nah, dia itu gorden itu kan kalau misalnya kena cahaya, ada cahaya lampu atau cahaya senter, ya hanya akan kelihatan samar-samar ya. Nanti samar-samar. Nah, itu benda buram namanya. Tapi kalau yang benda gelap tadi, contohnya adalah tembok yang tidak bisa tembus cahaya. Oke. Kemudian ini lihat Atau ya. kita menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air ini ya, cahaya itu bisa dibiaskan atau dibelokkan anak-anak. Hal inilah yang membuat kita itu melihat kolam renang itu lebih dangkal dari seharusnya. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam ini ya, itu posisi ikan terlihat oleh mata, bukanlah posisi aslinya anak-anak. Hal inilah yang terjadi karena cahaya itu dibiaskan ketika menembus air. Nah, seperti peristiwa ini juga ya, peristiwa yang menyebabkan sendok itu terlihat patah ya, terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Nah, di sini posisi yang pertama ini kita lihat ikan ya, ini adalah posisi bayangan ikan anak-anak. Yang satu ini. Kalau yang kedua ini adalah posisi ikan yang sebenarnya ya, posisi ikan sebenarnya. Lalu yang ketiga ini adalah kedalaman sebenarnya. Yang keempat ini adalah kedalaman yang terlihat. Nah, jadi anak-anak kita itu seakan-akan hanya melihat ikan itu di sini. Nah, melihat posisi ikan itu di sini padahal ini hanya bayangannya ikan. Ikannya itu padahal masih di dalam sini. Ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan ya. Nah, sifat cahaya tadi ya. Nanti kita akan membuat percobaan ini ya, membuat seperti tujuan belajar kita tadi, kita akan membuat percobaan tentang sifat cahaya dapat dibiaskan. Medianya tadi ada apa? Ada ini apa ini? Air. Kemudian ada nanti kita akan mencoba mengamati ini. Apakah benar bahwa ketika cahaya dapat dibiaskan itu pensil atau sendok atau sedotan yang kita masukkan ke dalam gelas itu akan terlihat patah atau bengkok. Nanti kita akan buktikan ya dengan percobaan ya. Oke, selanjutnya sebenarnya ya, posisi ikan sebenarnya. Lalu yang ketiga, melihat warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi anak-anak. Nah, anak-anak di sini ada kata bias nih. Bias tadi apa? Iya, bias itu belokkan arah karena menembus benda yang lain. Menembus benda bening yang lain ya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit anak-anak? Nah, pelangi itu terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari ya. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Nanti kita juga akan membuat percobaan membuat pelangi dengan bantuan atau media kaca. Apa saja medianya tadi?
itu maksudnya cahaya apa? Cahaya matahari bisa, cahaya senter juga bisa. Oke, selanjutnya. Sifat cahaya berikutnya yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Seperti kita tahu ya anak-anak bahwa cahaya itu merambat lurus, tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Nah, ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda itu akan membentuk bayangan benda itu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini cahaya itu merambat lurus dan tidak dapat berbelok ya. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda itu akan membentuk bayangan anak-anak. Coba kalian perhatikan kedua gambar ini ya. Nah, ini mengapa anak-anak bola tenis ini bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda. Nah, anak-anak coba amati benda yang sama dapat memiliki bentuk bayangan yang berbeda ya anak-anak. Coba ini di sini membuktikan bahwa ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ini bayangannya ya. Nah, pentingnya cahaya dalam kehidupan anak-anak. Cahaya itu penting untuk melihat tumbuhan-tumbuh dan aktivitas sehari-hari. Manusia sangat tergantung pada energi cahaya. Misalnya kita tidak ada cahaya. Di dunia ini tidak ada cahaya. Apa yang terjadi kira-kira? Gelap. Nah, dari tayangan video tadi yang sudah anak-anak amati, sudah anak-anak lihat, sudah anak-anak dengarkan penjelasannya, kira-kira anak-anak menemukan apa saja di situ? Apa yang anak-anak temukan? Cahaya. Pembiasan cahaya, kata Emma. Apalagi? Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya. Terus apa lagi? Ayo. Pipi boleh? Cahaya dapat merambat lurus. Apa lagi? Cahaya dapat diuraikan. Cahaya biaskan, pinter Sofi. Terus cahaya apa? Dapat membentuk bayangan. Itu. Nah, kemudian atau anak-anak pernah melihat peristiwa yang lain di rumah selain yang ditayangkan video ini. Misalnya kejadian di rumah, kamu melihat apa seputar cahaya? Ayo. Apa yang pernah anak-anak alami? Melihat pelangi, kata Nadine. Pas hujan-hujan rintik-rintik, siang-siang tiba-tiba ada pelangi, kata Nadine. Terus apa lagi yang pernah anak-anak lihat selain pelangi? Apa? Ayo, apa Dani? Bercermin. Iya boleh bercermin. Bercermin juga boleh. Itu adalah peristiwa cahaya dapat dipantulkan. Itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus apa lagi selain bercermin? Ayo. Apa lagi? Dalam celah kecil atau lubang. Iya, pinter emang. Cahaya bisa masuk dari celah kecil atau lubang yang ada di rumah kita. Kalau pagi-pagi itu ya, cahayanya masuk. Nah itu menandakan cahaya apa itu? Cahaya dapat merambat lurus, gitu ya. Oke. Sebelum kita ke ke percobaan, kita mau case briefing dulu. Kayaknya lesu semua ini. Coba, masih semangat? masih. Kelas 5. Saya pikir saya pasti bisa. Oke, udah semangat. Ulang sekali lagi. Kelas 5. Saya pikir
Yuk, ya. Jadi bareng ya. Lagunya pakai nada buat tukang bakso ya. Nyanyi semua, nyanyi semua. Sambil tepuk tangan ya, biar iya, tepuk tangan kita semua. Nah, baiklah anak-anak, kita sekarang akan melakukan percobaan. Sebelumnya ibu akan membagi anak-anak dalam 3 kelompok ya. Coba kelompok 1 kira-kira yang mana? Kelompok 1 boleh di tengah, boleh di pinggir sana. Kelompok 1, ayo kelompok mana? 1 biar milih sendiri, gak usah tunjuk-tunjukan. Ayo kelompok 1 yang mana? Ayo kelompok 1 yang mana? Oh, kelompok 1 kelompok pelangi ya Pak. Kelompok apa? Kelompok 1 ya. Kelompok 2 yang mana? Oh, tengah. Kelompok 3 ya. 1, 2, 3 kelompoknya ya. Ya. Nanti anak-anak akan membuat percobaan. Di sini Ibu sudah siapkan alat dan bahan untuk membuat percobaan ya. Untuk membuat percobaan kita membuat percobaan yang pertama tadi yang membuat pelangi, alat dan bahannya itu ada air. Kemudian ada apa lagi? Air. Kemudian ada baskom. Kemudian ada senter. Nah, nanti langkah-langkahnya adalah nih, cahaya dapat uraikan ya. Langkah-langkahnya nanti ya, siapkan baskom, tuangkan air ke dalam baskom ini ya. Dengarkan, ayo. Tuangkan air ke dalam baskom, masukkan cermin ke dalam air, kemudian nyalakan senter. Terus arahkan cahaya ke senter, ke cermin yang ada di dalam air, kemudian arahkan pantulan ke layar atau di dinding. Nanti di depannya
Di depannya nanti kita ini senternya kita arahkan ke sini, kita pantulkan ke dalam layar atau bisa dipantulkan ke dinding untuk membentuk atau membuat pelangi. Paham? Itu adalah percobaan 1. Percobaan yang nomor 2 tentang pembiasan cahaya. Nih, alatnya adalah ada gelas, ada Air. kemudian ada apa lagi? Pensil. Sendok atau pena atau pensil boleh ya. Nah, kemudian ada sedotan juga boleh. Nanti kita masukkan, kita amati apa yang terjadi. Tuh. Kemudian yang terakhir, percobaan yang terakhir adalah kita akan membuat benda atau cahaya bisa merambat. Nah, medianya ini apa? Nih, Ibu sudah bawakan kardus yang berlubang. Nanti kardusnya ini disusun secara sejajar. Kemudian nanti di sini ada pantulan. Nanti teman-teman bisa kerjasama ya, anak-anak ya. Nanti ada yang menyenterkan atau menyalakan senter pas di dalam lubang. Kemudian ketika lubangnya ini sejajar, apa yang terjadi? Dan kemudian ketika lubangnya ini kita geser satu, itu juga nanti apa yang terjadi. Oke, sekarang anak-anak silakan memilih yang KPD mana yang mau dipilih. Ini ada sudah disiapkan 3. Yang pertama tadi percobaan cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat dibiaskan, dan yang 3 adalah cahaya dapat merambat lurus. Silakan perwakilan dari kelompoknya untuk maju memilih. Saya dapat dibiasakan. Tuh, maju ke sini memilih. Ayo, ini. Ayo. Ini dua nih, cari. Nah, KPD-nya dicari. Nih, kakinya mana lagi? Kok belum itu? Wah, lagi pincang. Nah, nih, dah. Itu ya. Nah, KPD-nya di bawah, terus kamu pilih yang mana? Kayaknya yang ini. Nah, kamu KPD-nya milih yang mana? Ayo. Ayo pilih yang mana? Ini mana KPD-nya? Bisa disesuaikan dengan kamu pilih cahaya apa? Kalau biasa nggak pakai itu. Kamu cahaya seperti apa? Mereka. Ya kalau mereka pakai senter yang dibiasakan ya nggak pakai. Ayo, mana ini? Ya, dah. Silakan anak-anak melakukan percobaan kerjasama ya. Nanti perhatikan, perhatian. Nanti kerjasamanya yang dinilai, kekompakannya yang dinilai. Jadi kamu kerjanya harus bareng-bareng, nggak boleh sendiri-sendiri. Ayo, kamu membantu. Siapkan. Oh ya, temanya alat tulisnya boleh dikeluarkan nanti untuk mengerjakan atau mendiskusikan hasil dari percobaan ya. Ini dulu, ini. Hasilnya nanti dicoba dulu. Ini jangan dimasukkan dulu sendoknya, ya. Ayo. Kamu bisa membantu. Kerjasama ya. Pasang. Bu, airnya kurang. Oh, airnya kurang sini buat ini. Oh, ini nanti nunggu dari yang sebelah sana. Tambah lagi, tambah lagi aja. Masukkan ya. Dari miring, dari sebelah miring. Dari miring. Oke. Ya kan? Oke ya. Ini kamu pegang yang ini. Nanti kan cahayanya kan kamu lihat deh. Soleh, kamu lihat ini. Kamu megang ini nanti kan bisa tertarik.
Ntar ibu ambilkan kertas ya untuk pengaturannya. Ayo, ini bantukan ke sini. Kurang airnya masih kurang. Sini baca yang mati. Oh ya boleh kami yang ambil nggak apa-apa. Coba sambil dicoba-coba dulu. Hasil enggak? Coba ini pegang aku ya pegang. Jangan kayak gitu pegangnya. Nah, pegangnya nanti kan kemana sih? Kurang terang ya ini ya caranya. Sebenarnya kalau mau ini di luar ya. Coba agak ke situ kan agak gelap tempatnya. Nah itu sudah lihat kan? Berhasil? Coba senternya satu sini. Berhasil enggak? Berhasil? Ada terbentuk pelangi? Mana? Ya, tepuk tangan yang sudah berhasil. Lagi boleh dicoba-coba lagi. Nanti itu LKPD-nya dikerjakan ya, didiskusikan cara mengerjakannya ya. Nah, coba yang percobaan yang ini. Jajak. Dijajakan lubangnya caranya. Ada pelanginya kan? Ada. Iya, nah kelihatan kan pelanginya? Nah, seperti itu. Nah, seneng kan? Ayo, yang ini buat dijajak. Dipasang ini enggak pas nih yang namanya. Yang lain kan bisa bantu ya. Diberikan, lubangnya diberikan kalau nggak lurus dia nggak. Lurus ada. Walik koleng. Ayo, benerin. Luruskan lubangnya, kamu pegang ini. Lurus nggak? Nih, kamu lihat. Nah ini, kamu lihat. Cahaya hanya bisa merambat lurus. Ini kamu lihat ya. Ini bukti cahaya bahwa bisa merambat. Ini kan apa yang terjadi jika ini ketiga sejajar. Ini namanya sejajar ya. Ayo, sampaikan yang benar kan? Tuh, bayangannya ada di situ ya, cahayanya. Kemudian jika salah satu terus kita geser, nah, ini ya cahayanya seperti apa? Silakan kamu amati. Nanti hasilnya kamu diskusikan dengan teman-teman ya. Diskusikan dengan teman-teman. LKPD-nya diisi ya. Kalau sejajar kayak mana? Kalau tidak sejajar seperti apa? Boleh dicoba-coba lagi. Oke, untuk yang sebelah sini. Coba, sudah selesai melakukannya? Sudah diamati? Apa yang terjadi? Membengkok. Apanya yang membengkok? Oke. Nah, silakan dikerjakan. LKPD-nya sambil berdiskusi. Nanti anak-anak maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari percobaannya. Oke. Boleh coba satu-satu boleh. Yo, yang lain sambil mikir, sambil mengerjakan. Jadi jangan diam aja. Yo, bareng-bareng ya. Ayo silakan dikerjakan LKPD-nya, Dani. Nanti dibaca setelah selesai.
Sambil mikir bareng-bareng, LKPD-nya dikerjakan. Nah, jadi enggak. Ayo sambil dikerjakan LKPD-nya. Ya, nama kelompoknya ditulis, anggotanya ditulis. Ya, kelompok ini tadi kelompok 1 toh. Nah, namanya kasih nama. Sebut jadi enggak pelanginya. Ini loh. Ayo dikerjakan ya. Kita nggak sedang jadi jawaban untuk 1 ya ini ya. Jadi nggak usah ngurusi kelompok orang, ngurusi kelompoknya sendiri. Ayo ada di sini. Nanti rundingan, nanti kan maju semua ya. Dalam presentasi nanti maju semua. Setiap kelompoknya maju semua, tapi yang membacakan 1 orang. Matiin aja kalau sudah selesai, matiin tinggal mengerjakan LKPD-nya. Ayo LKPD-nya sudah basah itu ya, nanti kena kertasnya nanti basah. Ayo bareng-bareng mengerjakannya bareng, pikir bareng-bareng pertanyaannya, kamu jawab. Ayo. Ya, coba yang ini sudah selesai. Ini nanti siapa yang mau membacakan? Nadine. Kekompakan kelompok itu dinilai loh. Baca. Kamu bisa baca tulisannya ini enggak ada. Nanti kalau kan yang nulis ini. Nah, berarti sudah selesai ya? Sudah. Ini nanti yang maju siapa, Emma? Sudah selesai, Mas? Ya, siapa yang mau maju presentasi untuk hasil percobaan ini? Kelompok siapa dulu? Ayo. Ayo kelompok siapa dulu? Gak urut, gak apa-apa. Dari kelompok 3, dari kelompok 2, dari kelompok 1 boleh. Ayo. Cepat. Nanti tak kasih tepuk tangan yang meriah untuk yang pertama maju. Ayo. Oh boleh, kelompoknya Emma dulu. Maju semua. Sini. Maju sini. Bukan, kami dari kelompok berapa gitu ya. Sini maju semua. Maju semua itu maju semua loh, Neng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan ya dapat dibiaskan. Apakah bentuk pensil terlihat lurus? Jawabannya adalah bentuk pensil akan terlihat patah atau karena adanya pembiasan cahaya, yaitu ketika cahaya melewati udara dan masuk
Jawaban nomor 2 adalah pensil terlihat bengkok atau patah karena cahaya berubah kecepatannya saat melewati medium yang berbeda, seperti cahaya melewati udara untuk masuk ke air. Kesimpulan sifat cahaya. Kesimpulan dari percobaan cahaya dapat dibiarkan cahaya akan mengalami perubahan arah atau pembelokan ketika melewati dua medium yang berbeda karena kerapatan dan kepadatan seperti dari udara masuk ke dalam air. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, boleh duduk lagi. Terima kasih. Sekarang yang mau masuk kelompok berapa? Oh, kelompok 1. Boleh. Ayo, silakan kelompok 1. Cepat ya. Jadi sebelah sini boleh. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi setelah cahaya melewati air? Setelah cahaya melewati air, cahaya tersebut Dengarkan, katanya tadi saling memuliakan. Ayo. dibiaskan karena terjadi perubahan percepatan dan indeks bias antara medium udara dan air sehingga terbentuk pelangi. 2. Ada apa warna dalam pelangi? Warna pelangi ada 7, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, lila, dan ungu. Kesimpulan dari percobaan dapat diuraikan adalah cahaya Ayo, yang lain mendengarkan, tidak boleh ngobrol sendiri. Ajuan. beragam warna seperti pada pelangi atau saat cahaya menembus air dan cermin yang menunjukkan adanya spektrum warna di balik cahaya putih tersebut. Sudah selesai. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang tinggal kelompok 2, ayo yang belum maju. Ayo maju semua, bawah. Ayo. Ini kelompok spesial minta dijemput sama ibu guru. Majunya minta dijemput mau presentasi. Apa? Ya biar semangat, tepuk tangan dulu. Nah, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan LKPD. Silakan. Apa yang terjadi jika kemudian Yang gak keras suaranya. 1. Jika lubang-lubang kardus kejadian, maka cahaya akan terlihat dari lubang-lubang kardus tersebut. 2. Apa yang terjadi jika salah satu lubang digeser? 2. Jika salah satu kardus digeser dan lubangnya tidak sejajar, maka cahaya tidak akan tampak pada lubang kedua. Akan 3. Karena cahaya terhalang oleh kardus bergeser. Kesimpulan mencoba ini membuktikan bahwa cahaya akan merambat dalam lintasan lurus apabila jalannya tidak terhalang oleh benda padat atau ketika melewati medium beras. Terus. Cara
Saat melakukan percobaan sudah menantang. Oh menantang, kata Nabi menantang saat melakukan LKPD apa? Saat melakukan percobaan. Tapi anak-anak gembira hari ini? Percobaannya berhasil? Oke, nanti lembar LKPD-nya dikumpulkan ya oleh ketua kelompoknya nanti. Nah, sekarang ibu akan membagikan ini ada evaluasi. Anak-anak harus mengerjakan ya. Satu orang satu dikasih nama, jangan lupa. Satu orang satu. Silakan dikasih nama atasnya. Ya, kelas 5 itu. Kasih namanya ya. Tulisin namanya. Tulisin namanya dikerjakan. 5 menit ya waktunya anak ya. Waktunya 5 menit. Dibaca pertanyaannya, kemudian dikerjakan. Nabila jangan ngobrol nanti nggak selesai loh. Waktunya cuma 5 menit. Ya 2 menit lagi. Ayo. Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, 1 menit lagi. Sudah toh? Tadi sudah dipelajari semua kok. Selesai? Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Perwakilan saja yang mengumpulkan perwakilan. Ya udah, ayo. Dikumpulkan jadi satu, jadiin satu. Sama LKPD-nya tadi ya, sama LKPD-nya dikumpulkan sekalian. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Sudah dikumpulkan semua? Oke, bisa tadi mengerjakan evaluasinya? Bisa mengerjakan evaluasinya? Baiklah anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sifat-sifat cahaya ada berapa sifat-sifat cahaya tadi? Cahaya bisa merambat. Iya, cahaya bisa diuraikan. Cahaya bisa menembus benda bening, pintar sekali. Yang terakhir, cahaya bisa membentuk. Berarti sifat cahaya ada berapa? Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan. Kita juga tadi sudah menghubungkan materi dengan kehidupan sehari. Oke, anak-anak senang belajar hari ini? Nah, baiklah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis cermin ya untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, hari ini pelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berkemas, kemudian kita nanti berdoa. Ayo, berkemas, tasnya boleh digendong.
situ saja yang sudah digendong semua tasnya. Oke, mimpi doanya dari situ saja nggak apa-apa karena kamu sudah menggendong tas ya. Oke. Ya, duduknya yang kaki. Ya, siapkan Dani untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selamat siang. Oke, silakan pulang. Tadi yang presentasi pertama tadi kelompok siapa? Kelompok 3, berarti yang pulang duluan boleh kelompok 3 karena istimewa.